John Charles itu jadi pengen tahu banget gimana caranya bisa menyembuhkan sifilis ini. Kalau misalnya aku ini bisa bertemu dengan banyak orang yang terkena sifilis, kayaknya mudah deh buat aku untuk nyelesain masalah ini. Kan tinggal tak periksa satu demi satu, tak kumpulkan datanya, dan juga tak teliti. Tapi gimana ya caranya? Banyak yang kena, tapi nggak ada cara untuk bertemu dengan banyak orang, kayak gitu. Dan diakibatkan kejadian ini, 400 orang itu meninggal hanya untuk eksperimen. Ya karena nggak diobati. Dia meminta tahanan-tahanan yang baik, tahanan-tahanan yang nurut, yang tindakannya itu udah nggak aneh-aneh. Nah, disuruh dikumpulkan di satu tempat, yang laki-laki ini ya. Jadi bisa dibilang orang yang ada di tahanan itu diberi perempuan prostitusi dengan tujuan menyalurkan penyakit sifilis. Nah, cuman itu, tahanan-tahanan yang lain juga ditawari dengan cara yang berbeda. Oh, kamu luka ya? Tak obati wis, sini. Begitu datang, lukanya kayak di alkohol, padahal diolesi bakteri sifilis. Kayak gitu. Nah, di situ dia itu akhirnya melakukan eksperimen lagi dan mengamati bagaimana orang-orang dewasa yang sehat itu berubah ataupun apa yang terjadi pada tubuh mereka setelah terkontaminasi sifilis. Dan tentu eksperimen kali ini juga tidak diberitahu kepada para tahanan. Istilahnya para tahanan itu nggak diberitahu kalau ini adalah eksperimen untuk memasukkan penyakit sifilis ke tubuh Anda, Bapak-bapak. Tidak, cuma dibilang ini hadiah yang sebenarnya merupakan malapetaka. Polo-polo mungkin udah mikir, wah ini orang gila banget. Dia nggak berhenti di sini. Dia masih lanjut lagi ke rumah sakit jiwa. Nah, di situ dia mendekati orang-orang yang memiliki gangguan mental dan ditawari, mau nggak rokok ini loh? Tapi ini ya, gantinya rokok ini kamu tak suntikin vitamin. Mau lihat vitaminnya bagus nggak? Padahal ini adalah bakteri sifilis. Dan diakibatkan itu cukup banyak orang-orang yang mengalami gangguan mental juga terkena penyakit sifilis hanya karena suntikan itu. Dan cuma dibayari satu bungkus rokok. Dan sebenarnya waktu ini udah berjalan dan di tahun 1950-an sebenarnya penisilin itu udah mulai digunakan untuk mengobati orang-orang yang terkena sifilis. Tapi eksperimennya ini masih berlanjut. Dan bahkan yang ini aku benar-benar kehabisan kata-kata. Si Charles ini pergi ke panti asuhan dan menyuntikkan bakteri sifilis ini ke anak perempuan yang bahkan berusia 9 tahun. Tentu tanpa sepengetahuan mereka. Dan sebenarnya diakibatkan tingkahnya ini, diperkirakan ada sekitar 5.000 korban di Guatemala, dan di Amerika sendiri itu mencapai sekitar 400 hingga 500 orang yang meninggal. Nah, sekarang sampai sini. Permasalahannya adalah bagaimana cerita ini akhirnya terbongkar ke publik, bahkan ke aku dan ke Polo-polo. Untungnya, salah satu karyawan di Kementerian Kesehatan, wah ini orang hebat banget, bernama Peter Buxton. Dia itu waktu cari tahu bagaimana rekor penyembuhan penyakit ini itu gitu, dan waktu dia lagi mengamati penyakit sifilis, dia tuh melihat, loh kok ini ada satu dokter yang namanya John Charles Cutler, itu rekornya kok agak aneh, kok ada eksperimen-eksperimen yang nggak manusiawi nih ya. Dia laporkan dengan tujuan masalahnya mau diselesaikan secara internal. Ternyata tidak ada yang menghiraukan. Mungkin karena di dalam departemennya sendiri merasa ini loh menyelesaikan masalah, kenapa kamu bikin masalah, kesannya kayak gitu. Dan setelah 6 tahun bekerja di situ, Peter Buxton pun tidak berubah untungnya. Dia tetap merasa ini hal yang salah. Akhirnya dia keluar dari pekerjaannya itu di tahun 1972 dan dia menyampaikan apa yang dia lihat kepada temannya yang bekerja sebagai reporter. Nah, akhirnya ini diberitakan di publik pada tahun 1973. Namun, yang diketahui oleh Peter Buxton itu sebatas kejadian yang dia tahu di daerah Macon, ataupun yang dilakukan oleh Charles Cutler kepada orang-orang Tuskegee. Dia itu nggak tahu masalah Guatemala dan lain-lainnya. Yang lebih menjijikkan lagi, ketika berita ini dipublikkan, dokter-dokter lain yang juga terlibat kejadian ini itu bilang kayak gini malah. Ini saya nggak paham kenapa harus dipermasalahkan. Orang-orang Tuskegee itu memang orang-orang miskin.
udah dasarnya dia itu kena penyakit, ya paling-paling mereka itu memang harusnya mati. Syukur-syukur mereka itu matinya nggak sia-sia, bisa kontribusi sedikit untuk ini riset kita. Malah bilang kayak gitu. Ada dokter yang bilang kayak gitu. Dan terkesan cukup banyak. Dan mungkin mereka sendiri bilang kayak gitu untuk mempertahankan nama baik mereka. Di sini mungkin anak-anak kedokteran bakal tahu. Untungnya di tahun 1976 di Amerika itu muncul satu laporan yang dinamakan laporan Belmont. Ini merupakan salah satu kode etik yang harus dijaga ketika seseorang melakukan eksperimen pada manusia. Nah, ini udah tak catat 3 prinsip yang harus ditaati ketika melakukan eksperimen pada manusia berdasarkan laporan Belmont. Pertama, menghormati harga manusia, respect for person. Kedua, berbuat baik, beneficence. Ketiga, keadilan, justice. Ini tidak susah untuk dicari. Polo cari aja di Google bahasa Indonesia. Laporan Belmont, prinsip, etik, keluar semuanya. Dan anak-anak medis di sini bakal bilang, lu Mas Hansol kayaknya kaset. Sebelum laporan Belmont itu ada lagi Mas Hansol, satu perjanjian lain ataupun kode etik lain yang harusnya ditaati yang dulunya dibuat di Jerman Mas Hansol. Betul. Ini aku bingung bacanya gimana. Namanya kode Nuremberg yang dibuat di Jerman oleh pemerintah Amerika setelah kejadian Perang Dunia Kedua. Apalagi waktu itu kan Nazi melakukan banyak eksperimen yang gitu kan ya. Jadi sebenarnya di tahun 1947 ada yang namanya kode Nuremberg. Habis itu di tahun 1976 muncul lagi laporan Belmont. Oke? Dan untungnya diakibatkan Peter Buxton ini, akhirnya pemerintah Amerika menyadari bahwa apa yang dulu dia lakukan itu salah, dan akhirnya Presiden Amerika Bill Clinton itu meminta maaf langsung kepada para korban di daerah Michigan ataupun orang-orang Tuskegee yang masih hidup, bahkan diundang ke White House. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Dan sebenarnya Charles Cutler sendiri di sini tidak terkena hukuman atau gimana. Dia itu lanjut ke universitas yang namanya Pittsburgh University. Sampai sekarang masih ada di daerah Pennsylvania. Bacanya angel boy. Nah, di daerah situ, dan dia menjadi dosen di tempat itu. Dan karena saking hebatnya ini orang, maksudnya laporannya itu keren-keren, ada banyak data, universitas ini juga membuat satu ruang khusus dan juga program berdasarkan nama Charles Cutler ini. Namun, di tahun 2003, Charles Cutler ini mati. Sekitar di tahun 2008, salah satu dosen lain di Universitas Pittsburgh yang bernama Susan Revive, ya Susan Revive, beliau ini adalah seseorang jurusan sejarah kesehatan perempuan, jadi kayak sejarah medis gitu. Nah, waktu dia lagi cari tahu tentang sipilis, ternyata ada dosen yang terkenal juga toh. Oke, dosen Charles, dibaca juga data-datanya karena ada di kuliah gitu ya, dibaca. Loh, kok ada data-data tentang eksperimen? Dan disitulah data-data tentang eksperimen yang dilakukan di Guatemala, anak kecil ataupun rumah sakit jiwa ini terbongkar. Dan bahkan ternyata si Charles ini juga pernah melakukan hal yang sama di penjara yang ada di New York yang dinamakan penjara Sing Sing. Bukan Sing Sing pemain Dota, oke? Setelah kejadian ini dibuka, memang Charles udah mati. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Pengen tahu ya toh? Pertama, seketika itu diumumkan langsung pemerintah Guatemala melakukan pemeriksaan benar tidak ada kejadian kayak gini dan langsung menuntut Amerika atas kelakuan yang tidak manusiawi ini. Kedua, di tahun 2010 Barack Obama meminta maaf langsung kepada pemerintah Guatemala dan juga Presiden Guatemala waktu itu bernama Alvaro Colom, dan juga memberi kompensasi sebanyak 9 juta US dollar, sekitar 130 miliar rupiah. Jadi pemerintah Amerika itu nggak menutupi, tapi oke, ya kita salah, maaf, dan paling tidak ini kompensasinya kayak gitu. Ketiga, Universitas Pittsburgh yang punya ruangan dan juga program atas nama Charles Cutler ini langsung menghapus semua program yang ada nama-namanya Charles Cutler, dan hingga saat ini udah nggak ada lagi. Jadi universitasnya pun sadar kalau ini nggak benar dan nggak pantas namanya digunakan. Dan seperti yang udah tak sampaikan tadi, jumlah korbannya ini mencapai 5.000
Dan setelah Polo-Polo mendengar video kali ini, mungkin Polo-Polo jadi paham kenapa di awal masa COVID, saat pertama kali vaksin itu muncul, ada banyak sekelompok orang di Amerika yang cukup resisten ataupun cukup tidak mau untuk divaksin karena mereka itu punya sejarah seperti ini. Maksudnya sedikit berbeda gitu loh. Kayak di Korea sama di Indonesia, aku yakin ada orang-orang yang tidak mau divaksin karena masih nggak yakin atau gimana. Tapi kalau orang-orang di Amerika, mereka itu pernah ada sejarah menyedihkan seperti ini. Dan apalagi ini berhubung dengan rasisme sehingga menjadi lebih ganas lagi. Oke, Polo-Polo, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Oh ya, dan diakibatkan kejadian ini, John Charles Cutler yang sebenarnya begitu dipandang baik, namanya ini menjadi turun disamakan dengan kayak dua dokter lain, yaitu Joseph Mengele. Ini merupakan dokter di organisasi Nazi. Mungkin di kesempatan lain tak buat video tentang dia. Satunya lagi adalah dokter yang namanya Ishihiro dari Jepang. Dan ini videonya udah tak buat, jadi tak sarankan Polo-Polo tonton. Lihat siapa yang lebih kejam ataupun lebih gila. Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Jujur aku mikir, enaknya video berikutnya itu tentang MK Ultra Project atau tentang Joseph Mengele. Ya, tak pikir-pikir dulu dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Makasih Polo-Polo dan nonton. Bye-bye. Makasih Pol.